Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayusyati Mesaroh, NIM STI 202202806. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester matkul keamanan jaringan. Yang pertama, ada gambar topologi NAT overload. Pada gambar ini terlihat rancangan jaringan dengan penerapan NAT overload. Jaringan menggunakan beberapa perangkat router yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet menggunakan satu IP publik. Konsep NAT overload atau PAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu IP publik dengan membedakan port komunikasi. Topologi ini digunakan agar semua perangkat internal tetap bisa mengakses internet dengan aman dan efisien. Pada gambar konfigurasi router 1 diperlihatkan pengaturan interface, pemberian alamat IP, serta penentuan jaringan yang akan diterjemahkan menggunakan NAT. Router 1 berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lokal dan router selanjutnya. Di sini dilakukan pengaturan default router serta menentukan interface inside dan outside NAT agar proses translate alamat IP dapat berjalan dengan benar. Di sini ada konfigurasi router 2. Dilakukan pengaturan yang hampir sama yaitu pemberian IP address pada interface routing serta pengaturan yang memastikan paket dari jaringan internal dapat diteruskan menuju keluar. Router ini biasanya berperan sebagai gateway utama menuju internet atau jaringan yang lebih luas sehingga konfigurasi routing dan NAT harus tepat agar komunikasi tidak terputus. Pada bagian ini ditampilkan pengaturan IP pada PC atau server. Di sini diatur alamat IP, subnet mask, gateway, serta DNS sesuai dengan jaringan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Pengaturan ini memastikan bahwa PC bisa berkomunikasi dengan router dan dapat mengakses jaringan luar melalui NAT overload. Ini gambar hasil konfigurasi tampak bahwa jaringan berhasil berjalan dengan baik, biasanya ditunjukkan melalui pengujian seperti ping atau koneksi sukses antar perangkat. Ini menunjukkan bahwa NAT overload berjalan sesuai fungsi di mana perangkat dalam jaringan lokal dapat terhubung ke jaringan luar menggunakan satu IP publik. Ini hasilnya. Lalu pada bagian ini topologi VPN set to set. Pada gambar ini diperlihatkan topologi VPN set to set. Topologi ini menghubungkan beberapa jaringan lokal di lokasi yang berbeda melalui jaringan publik namun tetap aman karena menggunakan jalur transkripsi dengan VPN. Dua atau lebih jaringan seolah-olah berada dalam satu jaringan privat walaupun terhubung melalui internet. Pada gambar konfigurasi router 1 dilakukan pengaturan parameter VPN seperti menentukan peer address, metode enkripsi, kebijakan keamanan, dan routing agar router dapat membangun terowongan VPN dengan router tujuan. Router ini menjadi salah satu endpoint VPN yang akan membentuk koneksi transkripsi. Pada router 2 dilakukan konfigurasi yang saling berpasangan dengan router 1. Parameter yang diatur harus sesuai seperti enkripsi, authentication, dan routing. Hal ini bertujuan agar kedua router dapat saling mengenali dan membangun koneksi VPN yang stabil. Router 3 berperan sebagai bagian jaringan lain yang juga terhubung dalam skema VPN. Di sini pengaturannya menyesuaikan jalur komunikasi dan keamanan agar semua jaringan yang terhubung dalam VPN dapat saling tertukar data dengan aman dan terkontrol. Pada bagian ini ditampilkan pengaturan IP pada PC atau server yang berada di jaringan VPN. IP diatur sesuai jaringan masing-masing lokasi dengan konfigurasi yang benar. PC di lokasi berbeda tetap bisa saling berkomunikasi seolah berada dalam satu jaringan yang sama. Pada hasil konfigurasi biasanya ditunjukkan bahwa koneksi VPN berhasil dan jaringan antar lokasi dapat saling berkomunikasi. Misalnya terlihat ping berhasil atau komunikasi data berjalan lancar. Ini membuktikan bahwa VPN set to set berhasil diterapkan dan jalur komunikasi aman telah terbentuk.
Baik, sekian dari saya. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.